Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan juga membagikan postingan-postingan kami. Kali ini telah tiba kepada saatnya cerita wayang kita akan memulai sesi perang Bratayuda. Namun sebelum perang Bratayuda itu sendiri, ada sebuah cerita yang akan kita ceritakan. Cerita apa yang akan kita ceritakan? Mari kita simak bersama-sama. Cerita yaitu dimulai di sebuah pertapan yang berada di dalam gua, yaitu yang bernama pertapan Gua Wilis. Gua Wilis dipimpin oleh seorang resi yang berwujud seekor ular naga. Resi tersebut adalah Resi Gowara yang sedang bersama sang cucu, yaitu Bambang Erawan. Bambang Erawan adalah merupakan anak dari Raden Arjuna, salah satu daripada Pandawa 5 yang akan segera menghadapi perang Bratayuda. Bambang Erawan adalah anak dari Arjuna dari pernikahannya bersama anak sang Resi Gowara, yaitu Dewi Ulupi. Selama hidupnya Bambang Erawan diurus di Goa Wilis bersama sang kakek, yaitu Resi Gowara. Sang Bambang Erawan menerima banyak sekali ilmu serta wejangan, dan tiba saatnya untuk Bambang Erawan mengabdikan diri dan menemui sang ayah. Karena Resi Gowara sudah mendapatkan kabar bahwasanya Pandawa akan menghadapi sebuah perang yang besar, yaitu perang demi menghadapi para Kurawa yang telah ditentukan waktunya bersama-sama dan akan dimulai di Tegal Kuruseta. Sang Resi Gowara pun kemudian menyampaikan sesuatu hal tersebut kepada sang Bambang Erawan. Erawan pun kemudian sangat senang dengan adanya dia akan menemui sang ayah, yaitu Raden Arjuna. Namun tak lama berselang kemudian datanglah para Panakawan ke padepokan Gua Wilis tersebut. Sang Panakawan kemudian menceritakan bahwasannya mereka diutus untuk menjemput Bambang Erawan demi menyatukan kekuatan untuk membantu sang ayah dalam perang Bratayuda. Perang Bratayuda telah ditentukan dan akan segera dimulai, dan sudah banyak para pasukan dari pihak Pandawa maupun Kurawa yang sudah mempersiapkan diri. Kedatangan mereka untuk menjemput Bambang Erawan, dan kemudian Bambang Erawan pun meminta restu kepada sang kakek. Sang kakek pun dengan berat hati kemudian menyetujui dan mengizinkan Bambang Erawan untuk ikut ke Tegal Kuruseta ke perang Bratayuda. Dan kemudian berangkatlah Bambang Erawan ditemani oleh para Panakawan menuju Tegal Kuruseta. Kemudian di tengah perjalanan Bambang Erawan yang sedang berjalan beserta para Panakawan tiba-tiba bertemu dengan rombongan pasukan yang sangat besar. Pasukan tersebut adalah pasukan dari negara Giling Wesi yang akan menyatukan diri kepada pihak Kurawa. Mereka akan mengikuti perang Bratayuda dan dipimpin oleh Kalasrenggi. Kalasrenggi adalah merupakan anak dari ayahnya yang pernah dibunuh oleh Raden Arjuna dan secara khusus mengikuti perang Bratayuda demi membalaskan dendam ayahnya kepada Arjuna. Kemudian di tengah perjalanan pasukan besar itu pun bertemu dengan Bambang Erawan beserta para Panakawan. Kalasrenggi kemudian menemui Erawan yang kemudian bertanya demi menanyakan arah kemana arah Tegal Kuruseta. Bambang Erawan beserta Panakawan tentu saja sangat waspada dan tentu saja tidak akan membocorkan identitas asli mereka, karena ditakutkan bahwasannya Kalasrenggi adalah musuh mereka yang berpihak kepada para Kurawa. Kemudian Kalasrenggi pun bertanya kepada Bambang Erawan dan para Panakawan di mana arah ke Tegal Kuruseta.
Namun di tengah perbincangan itu kemudian sang Kalasrenggi pun mengatakan bahwasannya dia akan berpihak kepada Kurawa dan membantu dengan pasukan-pasukan dari negara Giling Wesi. Selain daripada itu, sang Kalasrenggi pun memiliki dendam tertentu, dendam pribadi kepada Raden Arjuna. Arjuna yang telah membunuh ayahnya tentu saja akan dibalas oleh sang anak yaitu Kalasrenggi. Mendengar hal itu, yang tadinya Bambang Erawan masih merasa tenang, kemudian Bambang Erawan pun tidak terima karena ayahnya yang akan diancam dibunuh oleh Kalasrenggi. Kemudian sang Bambang Irawan pun menjadi emosi. Bambang Irawan kemudian mengatakan bahwasanya dia adalah anak Arjuna dan tentu saja dia akan membela sang ayah. Kalasrenggi tentu saja sangat kaget saat mendengar bahwasanya sang Bambang Irawan adalah anak dari Raden Arjuna. Tentu saja sang Kalasrenggi pun sangat emosi dan sangat memuncak. Kemudian terjadilah pertarungan antara Kalasrenggi dengan Bambang Erawan. Sementara pasukan-pasukan daripada Kalasrenggi melawan para Panakawan. Tentu saja pertarungan itu sangat tidak adil karena Kalasrenggi membawa pasukan yang sangat banyak, sementara Bambang Erawan hanya seorang diri beserta para Panakawan. Bambang Erawan terdesak oleh kesaktian sang Kalasrenggi yang kemudian Kalasrenggi pun berhasil mendesak Bambang Erawan. Bambang Erawan kemudian terkulai lemah dan terkena jurus-jurus daripada Kalasrenggi. Kalasrenggi kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi nyawa dari Bambang Erawan. Bambang Erawan kemudian ditusuk oleh sebilah pedang dan dengan seketika Bambang Erawan pun mati di tangan Kalasrenggi. Dan tak lama berselang kemudian terlihat dari kejauhan Raden Gatotkaca yang sedang berpatroli mengontrol pasukan-pasukan dari negara Astina maupun dari pihak Pandawa. Gatotkaca yang sedang terbang di atas langit kemudian melihat keributan di bawah dan melihat Pawongan beserta seorang satria yang pasukan Denawa. Kemudian Gatotkaca pun ikut membantu, namun kali ini Gatotkaca terlambat di dalam menyelamatkan Bambang Erawan. Gatotkaca yang melihat Bambang Erawan sudah mati kemudian mengobrak-ngabrik pasukan Kalasrenggi. Pasukan Kalasrenggi pun kocar-kacir dihajar satu persatu oleh Raden Gatotkaca yang sudah memuncak. Kemudian sang Kalasrenggi pun dibunuh oleh Raden Gatotkaca dan mati seketika. Dengan kematian Bambang Erawan, kemudian Gatotkaca pun melaporkan semua kejadian itu kepada ayahnya yaitu Arjuna. Dan demikianlah kemudian cerita Bambang Erawan mati sebelum mencapai peperangan di Tegal Kuruseta. Adalah salah satu cerita menarik sebelum terjadinya perang Bharatayuda, yaitu Tumbal Serana. Tumbal Serana adalah persyaratan dari dimulainya perang Bharatayuda yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh pihak Pandawa maupun Kurawa, yaitu dewa menginginkan tumbal dari pihak Pandawa dan Kurawa, yaitu tumbal manusia yang harus disembelih di Tegal Kuruseta. Masing-masing harus mempunyai 2 tumbal manusia yang siap ditumbalkan di Tegal Kuruseta. Para Pandawa ada 2 orang yang bersedia menjadi tumbal serana bagi pihak Pandawa, yaitu sang Resi Ijrapa beserta sang anak yaitu Irawan di kampung Ahli Cakra. Sedangkan pihak Kurawa sendiri, Arya Dursasana, mengambil dan menumbalkan 2 orang yang tidak berdosa, yaitu Tirta dan Dirta. Tentu saja itu akan menjadi karma tersendiri bagi Arya Dursasana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa berikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan ketemu lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tunggu terus video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.